Ngapain mesbah keluarga? Kan kita udah sering ke gereja, kita udah datang ke sekolah minggu. Bukan karena rutinitas, bukan karena paksaan gitu ya. Kuasa Tuhan itu mesti ada di dalam mesbah keluarga kita. Ya, Diaken Christian. Waduh, selamat datang nih. Sebelumnya saya mau buka dengan pantun, Diaken. Ya, silakan. Ada anak bertanya kepada Bapak. Bagaimana jiwa tanpa raga? Nah, ada yang bertanya nih, Pak Diaken. Apa sih dan bagaimana mesbah keluarga? Nah, mengenai mesbah keluarga ya. Nah, ini kan ada dua kata, mesbah dan keluarga. Ya. Nah, kalau mesbah itu sendiri ya, kita tahu orang membuat mesbah itu untuk menyembah kepada Tuhan. Ya. Nah, sedangkan keluarga, kita tahu bahwa keluarga itu bisa terdiri dari orang tua ya dan anak-anak. Nah, jadi mesbah keluarga ini adalah bagaimana orang tua dan anak-anak dalam keluarga ini ya bisa bersama-sama mereka menyembah kepada Tuhan di dalam rumah mereka. Ya. Nah, kalau kita lihat dalam Alkitab, bagaimana ada contoh-contoh ya, seperti ya Bapak Abraham ya. Abraham membangun mesbah. Ya. Ketika Tuhan ya datang kepada Abraham, maka Abraham membangun mesbah. Dan mesbah yang dibangun Abraham ini tentu untuk membawa dia dan keluarganya untuk dapat menyembah kepada Tuhan. Ya. Nah, oleh karena itu pada waktu Tuhan memerintahkan Abraham ya untuk mempersembahkan Ishak ya ke atas gunung Moria. Nah, bagaimana Ishak dibawa serta dan dia sering tahu apa yang harus dilakukan ya saat mau menyembah pada Tuhan. Nah, ini menunjukkan bahwa mesbah yang didirikan Abraham itu ya dia dan keluarganya menyembah kepada Tuhan. Nah, hari ini mesbah keluarga itu juga demikian ya, membawa keluarga kita ya, anak-anak kita sekeluarga bisa datang menyembah pada Tuhan. Jadi itulah mesbah keluarga. Oh, jadi Diaken Christian. Jadi mesbah keluarga itu perlu nih di dalam setiap keluarga itu kita perlu ada mesbah keluarga nih atau bagaimana? Nah, tentu sangat perlu sekali ya. Ya. Nah, lalu kita melihat bagaimana satu keluarga ya bisa menyembah kepada Tuhan, dan tentu ini di dalam rumah ya, dan tentu ini mengundang Tuhan ya sebagai kepala di dalam rumah itu ya, dan Tuhan tentu sangat senang ya, sehingga Tuhan bisa memimpin ya keluarga ini ya pada saat ada permasalahan, Tuhan menyertai keluarga ini ya, dan juga ini membawa manfaat-manfaat yang lainnya ya. Kalau kita mau nanti lihat satu persatu, manfaatnya ini sangat banyak ya. Oleh karena itu mesbah keluarga ini sangat penting ya kalau kita menyembah Tuhan sekeluarga di dalam rumah kita ya. Nah, tadi kan Pak Diaken udah bilang nih, kita mesbah keluarga itu ada manfaat ya. Mungkin yang lain tahu nih, manfaatnya apa aja sih? Bisa nggak Pak Diaken? Coba disebutkan lah, maksudnya jadi kita semakin mengerti apa sih mesbah keluarga itu. Ya, oke. Nah ya, yang pertama tadi ya, bagaimana Tuhan sebagai kepala di dalam keluarga kita, rumah tangga kita, di dalam rumah kita, itu yang pertama. Nah, yang kedua adalah membuat sekeluarga itu ya lebih dekat kepada Tuhan, mengenal kepada Tuhan ya, dan membuat sekeluarga itu bisa bersandar kepada Tuhan. Ya. Nah, ini sangat penting ya, karena di dalam keluarga itu tentu tidak selalu berjalan mulus-mulus aja kan. Di dalam keluarga ada kalanya anak-anak mengalami masalah, ya, orang tua mengalami masalah. Nah, disinilah mengingatkan mereka terus bersandar kepada Tuhan ya. Nah, kemudian yang lain lagi, bagaimana dengan kita membangun mesbah keluarga di dalam rumah, artinya kita beribadah bersama-sama ya. Membaca firman Tuhan ya, berdoa bersama-sama ya. Nah, ini mengajak keakraban di antara anggota keluarga ya, sehingga
antara anak dan orang tua sering berkomunikasi ya, karena di dalam mesbah keluarga itu kita membahas firman Tuhan ya, menyanyikan pujian bersama-sama. Ini kan membuat komunikasi ya di antara anggota keluarga tersebut ya. Nah tentu ini sangat penting ya, dan juga di dalam mesbah keluarga itu kan membahas firman Tuhan sehingga kita makin mengerti ya akan firman Tuhan dan juga anak-anak makin mengerti mengenai firman Tuhan. Nah ini sangat bermanfaat kepada mereka. Ya. Betul sih. Manfaatnya banyak ya itu ya. Kita perlu dan mesbah keluarga ini bermanfaat buat kita. Nah, caranya itu gimana Pak Diaken Christian? Mungkin kan kalau kita kayak kita datang ke gereja, kita tahu nih, oh liturgi kebaktian. Nah kalau mesbah keluarga ini gimana nih? Ntar kan yang bawa firman siapa, yang ininya siapa, atau ada bahan-bahannya tuh bagaimana tuh? Nah sebetulnya sih caranya itu pasti sama lah dengan seperti kita beribadah di dalam gereja. Ya pertama kita mulai dalam nama Tuhan Yesus ya. Kita berdoa ya, boleh ada puji-pujiannya, puji-pujian, kemudian juga membaca firman Tuhan, kemudian ditutup dengan doa bersama. Nah setelah itu bisa saling berdiskusi ya. Nah itu yang dilakukan. Jadi hampir sama seperti liturgi yang kita ibadah di dalam gereja. Hampir sama. Cuma ini kan kita di keluarga masing-masing ya, ada kita, papa, mama, anak-anak. Betul. Nah, cuma kadang-kadang nih kayak saya, Diaken Christian. Kayak saya kan ada anak yang agak besar, ada anak yang agak kecil. Nah, kadang anak-anak tuh agak susah ya. Kalau di gereja kan emang kita ajak, oh yuk kita kebaktian yuk ke gereja. Jadi udah mau, tujuan kita memang mau kebaktian, mereka ngerti. Iya. Tapi kalau di rumah, yuk kita baca Alkitab, yuk kita mau berdoa bareng, yuk kita nyanyi bareng, yuk. Wah ntar enggak, tanggung, saya lagi main. Oh enggak, saya lagi mau kerjain tugas. Itu gimana tuh, Diaken Christian? Nah tentu yang paling penting juga adalah masalah waktu berarti ya. Masalah waktu ini. Masalah waktu penting. Sama mungkin masalah kita mengumpulkannya itu loh. Nah jadi, waktunya ini harus kita sediakan satu waktu yang bisa masing-masing mempunyai waktu yang senggang ya. Nah kita bisa kumpulkan dan tentu kita adakannya jangan terlalu lama gitu ya. Nah durasinya berapa lama tuh? Iya. Itu kan nanti akan menyita waktu mereka dan mereka juga merasa jadi jenuh gitu ya. Nah itu yang waktu sangat penting kita setting ya. Kemudian juga kita membuat ya bagaimana supaya acara ini menyenangkan gitu. Menyenangkan hati mereka ya. Nah kalau ini sudah menyenangkan, maka ini menjadi kebutuhan bagi mereka, bukan menjadi beban atau paksaan ya. Nah jadi yang sangat penting adalah waktu dan kita membawakannya bisa menyenangkan hati mereka, tidak terlalu monoton ya. Dan juga mungkin kita bisa meminta pendapat-pendapat dari anak-anak kita terutama yang sudah besar ya. Mereka bisa memberikan pendapat ya, kalau baik kita ikutin pendapat mereka gitu. Nah tadi kan bilang menyenangkan nih. Tapi rata-rata sih kayaknya ini istilahnya saya mewakili anak-anak nih. Kayaknya sih kalau untuk anak-anak seumuran yang masih main-main, mesbah keluarga. Ngapain mesbah keluarga? Kan kita udah sering ke gereja, kita udah datang ke sekolah minggu, kebaktian Sabat. Buat apa lagi mesbah keluarga? Mungkin anak-anak malah nanya begitu, Diaken Christian, gimana tuh? Ya, nah ini kan ada sedikit perbedaan antara ibadah dengan mesbah keluarga ya. Kalau ibadah itu lebih satu arah ya. Jadi duduk kita mendengarkan ya. Nah kalau dalam mesbah keluarga ini bisa dua arah ya. Nah jadi kita bisa bertanya kepada anak-anak ya, apa yang dia alami ya, ada kesulitan apa gitu ya. Nah nanti kita bisa memberikan nasihat-nasihat sedikit dari firman Tuhan gitu ya, juga dari kesulitan mereka ya. Nah nanti kita masukkan bagaimana sedikit-sedikit firman Tuhan, mereka bersandar pada Tuhan, berdoa sehingga nanti Tuhan akan membimbing mereka gitu ya. Nah ini membuat mereka merasa, oh iya ya, betul juga. Mungkin kalau di dalam ibadah belum tentu semua yang dibahas itu ya sesuai dengan yang mereka alami ya.
Nah, kalau di dalam keluarga kan kita bisa bertanya sesuai dengan yang mereka alami, ya, keinginan mereka, gitu. Nah, jadi lebih fleksibel dan lebih baik, ya, maksudnya sesuai dengan yang mungkin mereka inginkan, gitu. Nah, betul. Berarti kalau misalnya nih, kita udah sering kebaktian, kita udah dateng lah setiap minggu kan pasti itu. Ada sekolah minggu, ada kebaktian sahabat. Nah, itu masih perlu mesbah keluarga atau mungkin mungkin kita balik nih pertanyaannya nih. Kalau misalnya nih, kita nggak sempet datang ke gereja, oh yaudah deh, kita mesbah keluarga aja di rumah. Toh ini kan sama nih, kita juga istilahnya kayak kebaktian di gereja, cuma ini kita di rumah. Itu kalau orang beranggapan gitu, boleh nggak ya? Ya berbeda ya. Jadi kan ke gereja itu kan kita bersekutu dengan seluruh jemaat ya. Nah itu juga ada perintah firman Tuhannya bahwa kita harus bersama-sama beribadah, bersekutu. Nah sedangkan kalau untuk yang mesbah keluarga ini adalah untuk mempererat di dalam keluarga kita juga ya, mempererat kasih, ya, mempererat persaudaraan. Nah ini jadi hubungan antara anak dengan anak pun juga mereka bisa merasa saling dekat, cerita ya, gitu ya, persaudaraan ya. Karena kan kita tahu bahwa sekarang ini kan kesibukan ya, baik di sekolah ya, ini sangat sibuk sehingga seringkali untuk bertemu aja nih dalam satu rumah padahal ya bisa sulit ya. Nah dengan adanya wadah ini ya, ini kan juga satu hal mempertemukan ya seluruh anggota keluarga. Orang tua juga bisa sibuk ya, pergi pagi pulang malam nggak ketemu sama anak-anak. Nah jadi sebagai orang tua kita juga mesti berpikir ini sangat penting ya. Jadi kan kita punya hari dari Senin sampai Jumat mungkin ya, hari yang kita tidak. Nah itu kita bisa pilih ya hari apa kira-kira, atau hari Minggu misalnya malam hari, atau nah kita bisa atur. Dan nggak usah tiap hari mesbah keluarga itu, seminggu sekali itu sudah baik ya, artinya sebulan 4 kali. Jadi ada komunikasi ya di dalam keluarga itu sendiri. Nah, jadi mesbah keluarga mestinya sih ya akan menyenangkan kita gitu. Nah jadi 1 minggu 1 kali. Kalau misalnya ini kan kita di keluarga lah ya, jadi itu untuk harinya itu sebenarnya lebih fleksibel ya diaken ya. Jadi misalnya kita sesama orang tua dan anak janjian, oh misalnya hari Senin nih biasa kita, oh Senin mungkin ada pekerjaan papanya misalnya nggak bisa, atau anaknya ada ulangan, jadi kita rubah hari tuh nggak masalah ya diaken ya. Ya, nah jadi nggak masalah. Tapi yang baik sih adalah tetap konsisten ya. Nah cuman kalau saya lakukannya begini, misalnya ya kayak saya ada anak 3 kan ya. Misalnya ada satu anak yang hari itu dia tidak bisa, ya nggak apa-apa, kita jalan aja berempat gitu jadi ya. Gitu, jadi nggak harus selalu semuanya gitu ya. Ada satu mungkin yang saat itu dia nggak bisa, ya nggak apa-apa. Minggu depan kita ada lagi, dia bisa ikut lagi gitu ya. Nah jadi yang penting kita bisa berjalan secara kontinu ya. Nah yang sulit adalah yang kontinu ini. Kadang-kala kita begitu ketemu terbentur sekali nggak bisa, wah kayaknya susah nih. Ya udahlah, akhirnya berhenti sama sekali ya. Nah jadi kalau ada satu orang yang nggak bisa, ya nggak apa-apa, hari itu kurang 1. Minggu depan kumpul lagi. Kita terus jalanin ya. Nah jadi konsep itu yang kayaknya penting ya, supaya kita kontinuitasnya bisa berjalan mesbah keluarga ini. Nah seringkali yang terjadi adalah ya berjalan sebentar terus berhentinya selamanya gitu. Nah yang terjadi demikian ya. Nah terus ada lagi mungkin yang nanya nih, mungkin ya kalau kayak diaken atau mungkin yang aktivis di gereja yang mungkin ini itu misalnya lebih bisa lah mereka membawakan ada bahan-bahan kayak pendeta atau ayat-ayat gitu kan. Nah tapi kan ada juga keluarga-keluarga itu mungkin yang keluarga maksudnya ya nggak terlalu mengerti firman lah ya. Nah dia mau nih untuk mesbah keluarga, itu kira-kira bahan-bahannya itu gimana? Nah puji Tuhan ya sekarang kan kita dengan teknologi yang sudah maju ya, kita mudah mencari bahan sebetulnya. Seperti kayak
di gereja ya, di literatur sudah sediakan contohnya kayaknya ya, sawu bagi jiwa. Nah itu bisa kita pakai untuk dibawakan di mesbah keluarga. Itu kan merupakan satu renungan bacaan ya, ambil ayat Alkitab, terus nah di sawu jiwa itu kan ada renungannya, terus ada sedikit pengajarannya ya. Nah ini kita bacain itu, mungkin ya kita sebagai orang dewasa baca pasti ngerti karena mudah itu ya, kita mengerti dan mungkin kita bisa ya tambahin sedikit lah pengajaran mungkin yang lebih ditekankan, misalnya yang ini ya, satu pengajaran di dalam bacaan itu ya. Nah itu mestinya tapi intinya tuh bahan harus tetap dari gereja kita kan ya, sebaiknya dari gereja kita sendiri yang ya Pak ya. paling baik adalah ya kita ambil dari gereja kita, karena itu sudah pasti kebenarannya ya terjamin ya, karena sudah di inilah sudah diselidiki, sudah dibuat sedemikian. Saya coba Pak Dekan udah banyak nih, coba saya ada yang kelewat nih, sebentar saya baca-baca lagi ya Pak Dekan ya, karena ada juga yang titipan pertanyaan nih. Nah ini nih, kira-kira nih kalau kita nggak menjalankan mesbah keluarga, sebenarnya itu ada sanksi nggak sih, atau ada hukuman nggak sih? Sebetulnya itu untuk kebutuhan kita gitu ya. Nah tadi kan dengan satu keluarga ya mengadakan mesbah keluarga, mereka sama-sama berdoa. Nah ini sama-sama berdoa aja ini ya, ini mempunyai satu kekuatan ya di dalam keluarga kita ya. Kita sama-sama berdoa, kita doakan misalnya, kita doakan untuk misalnya anak kita ya, yuk sama-sama kita doakan ya, anak yang ini mau ujian gitu ya, kita sama-sama doakan. Nah itu adalah merupakan akan menghasilkan satu kekuatan ya, dan akan menghasilkan yang baik tentu ya. Nah itu doa aja ya. Kemudian pada saat kita renungan firman Tuhan, itu kan mengingatkan kita, oh harusnya demikian ya. Kan satu pengajaran, itu sangat penting ya, baik buat diri kita maupun buat anak-anak. Ya bagaimana ketika mereka nanti berkumpul dengan teman-teman mereka ya, atau kita berkumpul ke masyarakat, itu mengingatkan firman Tuhan, oh saya harus begini ya. Nah dengan kita sering mengadakan mesbah keluarga ya, nah pengajaran-pengajaran itu akan tertanam di dalam diri kita ya. Nah pada saat kita mau melakukan sesuatu yang salah, kita ingat, oh iya jangan ya, firman Tuhan demikian. Nah itu akan bagus, baik buat diri kita, anak-anak kita, sehingga makin dia meningkat dewasa, makin takut dan mengenal akan Tuhan ya. Gitu. Nah tentu itu akan sangat penting buat siapa? Buat kita juga, buat sekeluarga ya. Nah jadi memang tidak ada hal yang khusus mengatakan kalau tidak melakukan mesbah keluarga maka ada kesalahan hukuman yang memang tidak ada. Tapi yang ada adalah kalau kita melanggar firman Tuhan itu dihukum. Nah bagaimana firman Tuhan ini bisa melekat di dalam diri kita adalah kalau kita sering membaca firman Tuhan ya. Kalau kita kapan baca firman Tuhan? Ya bersama-sama dalam keluarga, itu kan menambah kita keseringan membaca firman Tuhan gitu, mengenal firman Tuhan. Jadi sangat penting ya buat kebutuhan diri kita dan anak-anak kita juga gitu. Oke. Nah ada nggak nih, sekarang saya mau tanya langsung ke pribadi Diaken Christian. Diaken Christian kan punya anak 2 ya? 3. Oh 3. Berarti berlima lah ya? Iya. Nah sejak menjalankan mesbah keluarga ini, merasa bermanfaatnya tuh apa sih pengalamannya? Ya jadi yang tadi kan pertama-tama hubungan mereka ya antara anak ya, mereka ya baik ya, jadi karena sering berkomunikasi ya, dan juga kalau ada persoalan kita sama-sama bantu dalam doa bersama-sama ya, dan juga kita merasakan bahwa Tuhan itu ya ada di tengah-tengah kita ya. Nah jadi kita merasakan
dengan mengadakan mesbah keluarga ini, ya. Nah itu yang akan kita rasakan lah di dalam keluarga kita, ya. Dan kita merasakan bahwa Tuhan memimpin keluarga kita, ya. Jadi ada penyertaan Tuhan di dalam keluarga kita, gitu. Oke. Diakon Christian, ya. Tadi kan Diakon udah bilang kan, maksudnya mesbah keluarga itu ya mungkin 1 minggu sekali, ya kan, diadakan. Dan itu kan ya oke lah, fleksibel harinya. Kalau hari Senin kita nggak bisa, mungkin Selasa, ya kan. Nah, tapi kan gini, kita sebagai orang tua itu jangan sampai kesannya tuh memaksakan. Pokoknya saat ini udah minggu terakhir nih, hari ini, minggu ini kita belum mesbah keluarga, harus mesbah keluarga. Nah kan itu perasaan anak-anak kan kayaknya, kok ini dipaksa gitu kan. Tapi kita mau bagaimana sih, pernah nggak nih pengalamannya, bagaimana tuh supaya anak-anak sendiri yang bilang, papi, mami, minggu ini kita belum mesbah keluarga nih, yuk kita kumpul yuk mesbah keluarga. Nah itu gimana ya? Iya. Nah itu yang memang yang saya alami jadi sekarang ini. Ya. Nah jadi mereka yang meminta gitu ya. Nah, jadi tentu ini kalau hal ini dirasakan juga oleh mereka, ya nggak? Kalau hal ini dirasakan oleh mereka bahwa mesbah keluarga ini sungguh satu hal yang sangat, ya istilahnya sangat nikmat lah oleh mereka, ya. Setelah mereka mengikuti mesbah keluarga, mereka merasakan kan manfaatnya dari mesbah keluarga, ya kan? Iya. Nah ini yang akan membuat mereka ketagihan gitu, iya, ya. Penting, ingin ini ya, kalau ada manfaatnya kan. Iya. Tapi kalau ini rasanya, membuat jenuh, bosan malah kan, tidak ada manfaatnya, pasti ya udahlah ngapain gitu ya. Nah inilah yang harus dibangun istilahnya ya, supaya ini bisa bermanfaat. Ini yang mesti dibangun. Bagaimana ini bisa bermanfaat? Ya kita harus sungguh-sungguh ya. Kalau kita sungguh-sungguh datang kepada Tuhan ya, apalagi setiap kita pasti punyalah persoalan, masalah ya dalam kehidupan, pasti setiap orang ada. Walaupun dia anak-anak punya persoalannya kan. Iya. Nah ketika dia bawakan ya, kita sama-sama yuk kita doakan ya. Kita doakan dan kita sungguh-sungguh, kan kita yakin beriman Tuhan ada ya. Pada saat kita mesbah keluarga, Tuhan tuh hadir di situ. Kita sungguh-sungguh ya menyerahkan ini ke dalam tangan Tuhan. Dan Tuhan melakukan pertolongan ya, jalan keluar. Itu mereka rasakan di dalam mesbah keluarga yang kita sama-sama bangun ini. Kalau sudah dirasakan, itu pasti jadi ya kita penting, maksudnya emang ini kebutuhan diri kita gitu. Ya kan? Kalau itu membawa manfaat. Nah jadi kita harus sungguh-sungguh di dalam mesbah keluarga itu. Dan saya lakukan berdoa 15 menit ya. Jadi saya di mesbah keluarga saya lakukan doa 15 menit. Jadi sungguh-sungguh berdoa di situ ya. Jadi kalau kita ada yang mau didoakan, kita doakan di situ. Nah itu juga masalah waktu juga penting ya. Nah waktu ini kalau bisa yang semuanya kira-kira bisa lah. Kira-kira bisa ya mungkin ada yang 100% bisa gitu ya. Ada yang wah saya kayaknya cuma 90% nih kalau harinya ini jam segini nih gitu ya. Kalau saya 80, saya bisa 100. Nah jadi yang banyak bisa, yang ada nggak bisa ya nggak apa-apa gitu kan. Gitu. Nah jadi waktu itu juga penting juga ya saat mereka semua bisa, dan juga sungguh-sungguh itu penting supaya Tuhan beserta, ada manfaatnya. Setelah bermanfaat maka ini akan dirasakan ya. Kalau udah dirasakan pasti mereka semua juga jadi ingin mesbah keluarga. Jadi hari yang ditunggu. Betul. Ya itu bagaimana membuat anak-anak tuh menunggu-nunggu itu kan. Ini udah mau hari Minggu nih, udah mesbah keluarga. Sabtunya ada yang nanya, besok mesbah keluarga jam sekian kan ya? Iya kan biasa jam segitu. Nah, jadi udah ditunggu.
Nah ini ya yang harus kita bangun sampai demikian. Bukan karena rutinitas, bukan karena paksaan gitu ya. Tapi kita semua merasakan gitu. Hadirat Tuhan ya, kuasa Tuhan di situ. Nah itu penting. Kuasa Tuhan ada dari mesbah keluarga yang kita bangun. Nah ini yang paling penting sih sebetulnya ya. Kalau dia rutinitas, dia paksaan, pasti itu sebentar doang. Cuma sekedar dia ini, tapi kan nggak akan hilang gitu ya. Kira-kira seperti itu sih. Nah, Dekan Christian, iya. Kalau misalnya nih ada keluarga yang tiap malam atau mungkin ya pagi-pagi tapi agak jarang, tiap malam lah saya bicara, tiap malam mereka sudah papa, mama dan anak-anaknya sudah baca Alkitab bareng, sudah doa bareng gitu kan, sebelum tidur. Nah, apakah ini sudah dibilang mesbah keluarga atau harus ada hari lain untuk mesbah keluarga? Ya, itu udah mesbah keluarga. Karena apa? Karena udah satu keluarga menyembah kepada Tuhan, ya kan? Ya. Nah, dengan membaca Alkitab, berdoa. Nah, mungkin bisa tambahin puji-pujian di awalnya. Dan kemudian dalam doa ini, ya, boleh ditanyain kepada masing-masing, mau doain apa? Ya. Mau doain apa? Ya, apa yang mau didoain? Nah, nanti kita udah tahu yang mau didoain, kita sama-sama doakan itu, ya. Nah, supaya nanti kalau kuasa Tuhan bekerja, ya, doa kita dijawab. Nah, ini makin menguatkan mesbah keluarga kita, gitu. Mereka merasakan manfaat di dalam mesbah keluarga itu, ya, doa-doa mereka terjawab, ya. Iya. Mereka merasakan penting ini berarti mesbah keluarga buat mereka. Iya. Nah, jadi itu, ya. Jadi yang harus kita rasakan mesbah keluarga ini, bahwa ini sesuatu yang menyenangkan buat kita, ya. Nah, kalau kita lakukan itu sampai bertahun-tahun kita tidak berasa apa-apa. Nah, kita mesti koreksi juga, evaluasi. Kenapa? Kok saya lakukan bertahun-tahun nggak ada manfaat kayaknya gitu ya. Nah, tentu ada yang kurang waktu kita menyembah gitu, ya. Nah, jadi sebetulnya ini akan membawa manfaat buat keluarga kita. Kalau kita merasakan itu, maka mesbah keluarga ini sangat benar. Kita lihat kayak Abraham, Ishak, Yakub, ya, mereka membangun mesbah. Ya. Bagaimana Tuhan, berkat Tuhan kepada mereka. Ya. Abraham diberkati oleh Tuhan. Ishak juga demikian diberkati. Yakub juga demikian, ya. Perjanjian baru, Cornelius, ya, bagaimana sekeluarga mereka merasakan berkat Tuhan, kuasa Tuhan oleh karena di dalam keluarga mereka, ya. Nah, jadi harus merasakan baru mesbah keluarga kita itu kita sungguh-sungguh benar ada kuasa Tuhan di dalamnya. Ya, jadi demikian ya mesbah keluarga itu. Makanya kalau kita sampai berhenti, ya, artinya kita tidak merasakan apa-apa gitu ya. Nah, cuma itu sebagai kita rutinitas evaluasi, jadinya ya. Iya, ada yang kurang di sini. Ya, mungkin kurang sungguh-sungguh, jalannya cuman asal ini saya udah lakukan gitu. Jangan. Tapi benar-benar waktu kita sebuah keluarga kita merasakan Tuhan ada di tengah kita. Ya, kita lagi menyembah kepada Tuhan. Ya, bukan lagi cuman ngelewatin jam atau ngelewatin waktu, ya, itu nggak ada rasa apa-apa, ya. Nah, jadi kuasa Tuhan itu mesti ada di dalam mesbah keluarga kita, hadiratnya, ya, mesti ada. Nah, jadi kita bisa lebih sungguh-sungguh. Ini yang mesti kita lakukan. Ya. Oh, terakhir tadi ada yang kelewat, Pak. Dekan Christian. Kalau untuk pemimpinnya nih. Itu kan yang kalau keluarga kan kepala keluarga si papa, ada si mama, si mami, papi, mami, anak-anak. Nah, ini yang membawakannya itu harus kepala keluarga terus atau boleh gantian atau mungkin kalau anaknya mau bawain, lu masih anak-anak kan gue lebih ini gitu. Gimana tuh dia? Kalau menurut saya sih bergantian ya. Jadi ya ada warna masing-masing ya. Jadi juga membuat mereka ya merasakan ada tugas juga, tanggung jawab juga gitu. Si bergantian nggak ada masalah. Jadi bukannya tugas dari si
papinya aja nih kepala keluarga ya. Enggak, gantian lah ya. Gantian. Mungkin juga isi acaranya nggak cuma diskusi tapi mungkin bisa puji dan saksi gitu boleh atau ya boleh aja sebenarnya, sih. Pokoknya yang menyenangkan buat kita dan yang paling penting kita gitu ya. dengan doa gitu. Dengan oke. doa gitu sih. Nah, jadi ya pesan saya sih mari kita jalankan ya mesbah keluarga ini di dalam keluarga kita masing-masing ya. Nah, kalau kita jalankan dengan sungguh-sungguh, dengan baik ya, pastilah ya, yakin ya, Tuhan beserta kita dalam keluarga kita dan kita akan merasakan ya hadirat Tuhan, karunia Tuhan ya, kuasa Tuhan di dalam keluarga kita. Nah, jadi pesan saya, kita boleh mulai, mari kita mulai ya. Iya, betul. Nah, karena Tuhan itu ya sangat mementingkan keluarga. Sehingga di dalam Alkitab kita bisa lihat bagaimana ya Nuh membangun bahtera ya. Perintah Tuhan kepada Nuh apa? Masuk engkau dan keluargamu ke dalam bahtera. Ya, jadi sekeluarga. Allah memang menghendaki sekeluarga. Ya, jadi pesan saya, mari kita bawa keluarga kita ya untuk datang ke hadirat Tuhan. Tuhan akan senang. Ya, jadi dimulailah ya. Secepat mungkin kalau yang belum ya. Kalau yang sudah, jalankan terus. Gitu. Jangan sampai stop ya. Ya, itu aja sih. Oke, jadi dirangkum. Jadi untuk yang menonton kali ini ada pesan-pesan dari Diaken Christian. Bagi yang belum memulai mesbah keluarga, mari kita mulai sebelum terlambat. Oke, bye.